malam semuanya. Selamat malam Zuning. Dan selamat malam teman-teman. Baik di tugas 3 program perencanaan komunikasi ini, di mana di sini saya membuat proposal rencana aksi program komunikasi yang berjudul mengenai Laki Kedas. Yang di sini terlebih dahulu saya izinkan saya memperkenalkan nama saya yaitu Nika Delaksi Devi dengan NIM 0452606619. Baik, kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu ada pendahuluan, masalah dan analisis situasi, dan strategi dan teknik program. Yang keempat itu ada implementasi, evaluasi, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan. Pendahuluan di sini itu ada definisi program yaitu Lakio Kedas, di mana insentif ini merupakan sebuah kampanye komunikasi lingkungan digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk menangani permasalahan volume sampah domestik di Desa Blakio, Kabupaten Badung melalui pendekatan pengolahan sampah langsung dari sumbernya. Di mana yang kedua itu adalah fokus dan sasaran kampanye. Program ini menitik beratkan pada perubahan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda, dari ibu rumah tangga dan dalam memilah sampah melalui strategi komunikasi pemasaran terpadu yang menggabungkan kekuatan media digital dengan pendekatan interpersonal secara masif. Yang ketiga yaitu ada mekanisme implementasi strategis, yaitu melalui kolaborasi bersama Karang Taruna sebagai agen perubahan. Kampanye ini memanfaatkan konten kreatif di media sosial serta edukasi langsung pada pertemuan rutin Banjar guna menciptakan budaya pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Adapun masalah dan analisis situasi, yaitu dalam ini yaitu kedas pemilihan sampah, di mana masalah utama di Desa Blakio bukan pada ketersediaan sarana fisik, melainkan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik secara mandiri sejak sumber rumah tangga. Dari sumber rumah tangga. Adapun yang kedua itu ada keterbatasan saluran komunikasi formal, yang dimana strategi komunikasi yang selama ini digunakan dinilai belum cukup masif dan efektif dalam menjangkau akar rumput, sehingga pesan mengenai pentingnya pengelolaan sampah tidak tersampaikan dengan maksimal kepada warga. Yang ketiga itu ada dampak pertumbuhan ekonomi lokal, di mana pesannya berkembang pariwisata di Kecamatan Adian Semal, terutama di Blakio, yaitu berbanding lurus dengan peningkatan volume sampah domestik yang jika tidak dikelola dengan perubahan perilaku akan mengancam kelestarian lingkungan desa di masa depan. Di sini pun ada pun target halayaknya, yaitu segmentasi generasi muda, yang mana fokus utama komunikasi diarahkan kepada pemuda desa memiliki akses tinggi terhadap teknologi digital bertujuan agar mereka mampu mengadopsi gaya hidup peduli lingkungan dan menjadi pelopor perubahan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu ada pesan strategis ibu rumah tangga, di mana mengingat sampah banyak dihasilkan dari aktivitas domestik. Ibu-ibu di tingkat Banjar menjadi target kunci untuk diberikan edukasi mendalam mengenai teknis pemilahan sampah yang praktis dan efisien di dapur. Adapun pendekatan melalui struktur Banjar, di sini adalah halayak sasaran akan dijangkau melalui unit sosial terkecil untuk memastikan pesan tersampaikan secara personal, mengingat kelompok ini belum tersentuh secara optimal oleh program pemerintah yang bersifat formal dan kaku. Adapun teknik ini digital, yaitu mengenai teknik ini. Yang pertama yaitu produksi konten kreatif visual, yaitu di sini mengembangkan video pendek yang menarik untuk platform Instagram dan TikTok secara infografis visual guna menyebarkan pesan edukasi mengenai kemudahan pengolahan sampah secara modern.
Yang kedua yaitu ada pemanfaatan grup WhatsApp Banjar, dari mana mendistribusikan informasi secara masif melalui grup komunikasi lokal agar pesan mengenai pentingnya memilah sampah dapat menyentuh langsung ke tingkat rumah tangga dan ibu rumah tangga. Di mana yang ketiga yaitu ada narasi kampanye yang sederhana, di mana dalam narasi ini mengusung pesan utama yaitu memilah sampah itu mudah dan keren untuk mengubah persepsi masyarakat serta meningkatkan keterlibatan digital dari para pengguna media sosial. Yang kedua di sini ada teknik limit interpersonal, di mana pemberdayaan pemuda yaitu Karang Taruna, di mana memberikan pemuda desa sebagai agen perubahan yang memiliki kedekatan lokal untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik di lingkungan mereka. Yang kedua yaitu ada sosialisasi menuju Sangkap Banjar, juga di mana memanfaatkan pertemuan rutin atau sangkap setiap Banjar sebagai forum edukasi persuasif guna memberikan instruktur langsung dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber. Yang ketiga yaitu ada pendampingan langsung ke rumah, di mana melakukan tahapan kunjungan rumah-rumah ke rumah warga untuk memastikan perubahan perilaku yang nyata melalui instruktur yang personal guna mencapai target peningkatan persentase penggunaan sampah domestik. Yang ketiga yaitu ada implementasi dan evaluasi. Nah, di sini yaitu ada rencana aksi di mana kita di sini bisa menggunakan dalam fase 3 bulan. Yang pertama, bulan pertama itu ada inisiasi produksi konten dan pelatihan. Ini mengenai fokus pada bulan pertama yaitu melibatkan pembuatan materi video kreatif serta pembekalan insentif bagi pemuda Karang Taruna agar siap menjadi agen perubahan yang edukatif bagi warga desa Bakio. Nah, di sini juga nih ada eksekusi kampanye digital dan interpersonal, di mana dalam 2 bulan ini, tahapan bulan kedua ini mendekatkan kesebaran konten masif melalui media sosial dan WhatsApp serta pelaksanaan edukasi persuasif secara langsung dan pertemuan rutin atau sangkap di seluruh wilayah Banjar. Yaitu yang ketiga ada pendampingan langsung dan pengawasan warga. Memasuki bulan ketiga ini, program menitik beratkan pada proses pendampingan rumah ke rumah untuk memastikan masyarakat melalui memperpraktikannya pemilahan sampah organik dan non-organik secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator keberhasilan, di sini pun juga ada 3, yaitu bentuk interaksi pada platform digital, di mana keberhasilan komunikasi diukur melalui kenaikan engagement rate pada Instagram dan TikTok yang mencerminkan efektivitas pesan, yaitu memilih pesan untuk mudah dan keren dalam menarik perhatian generasi muda lokal. Terus ada yang kedua yang dimana evaluasi perilaku memilih sampah rumah tangga yaitu melalui survei acak terhadap 50 rumah tangga untuk memvalidasi perubahan perilaku nyata dalam memisahkan limbah domestik berdasarkan kategori organik dan non-organik pasca intervensi kampanye Bakio Kedas. Adapun yang ketiga yaitu ada pemilihan ekuitas agen perubahan lapangan, di mana mengukur sejauh mana edukasi interpersonal Karang Taruna mampu mendorong kesadaran kolektif di tingkat Banjar melalui pengamatan langsung terhadap kondisi kebersihan dan ketertiban pengelolaan sampah di sumbernya. Di sini pun ada yang kelima yaitu mengenai strategi komunikasi terpadu dan terstruktur, di mana pendekatan internet marketing communication yang menggabungkan lini digital dan interpersonal terbukti krusial dalam menyampaikan pesan edukasi lingkungan secara masif. Sinergi antara konten media sosial dan edukasi langsung menciptakan dampak komunikasi yang mendalam dan berkelanjutan bagi masyarakat. Adapun pemanfaatan kreatif dan kedekatan lokal, ada melibatkan agen perubahan dari Karang Taruna dan pertemuan rutin Banjar memastikan pesan program diterima dengan lebih
persuasif oleh warga. Pendekatan ini juga berbasis komunikasi ini menyepati istilah komunikasi formal sehingga instruksi pengelolaan sampah menjadi lebih relevan secara kultural. Adapun kesimpulan, dari mana kesimpulan ini itu saya singkat menjadi keberlanjutan yang melalui evaluasi terukur. Keberhasilan strategi ini terpantau melalui indikator keterlibatan media sosial dan survei langsung ke rumah tangga untuk memastikan efektivitas pesan. Dalam evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menjaga konsistensi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di masa depan. Baik, itu sekian presentasi dari saya mengenai uh, perencanaan program komunikasi ini, yaitu saya tutup dengan terima kasih dan selamat pagi.